Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ulina dalam acara kesayangan kita EXO, Actual Sound Always Based on Actual Data, akan menemani waktu Anda. Pada kesempatan kali ini, topik yang kami bawakan hari ini sangat spesial, yakni terkait film LGBT yang merebak secara masif di kalangan anak muda. Ini sangat menarik, bukan? Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2021 di 27 negara, mengungkap bahwa 70% responden tertarik secara seksual kepada lawan jenis dan 30% secara tegas menyatakan bahwa mereka LGBT. Dari fakta tersebut ternyata nyata. Komunitas LGBT terus berkembang baik di skala nasional maupun skala global. Dikutip dari republika.com, Indonesia terjadi peningkatan signifikan terkait kelompok LGBT, khususnya kalangan gay di perkotaan besar seperti Jakarta dan Bali. Hal tersebut mengakibatkan banyak rumah produksi yang mengambil keuntungan dari antusiasme masyarakat terhadap LGBT dengan memproduksi film-film yang berbau LGBT dan dikemas seolah-olah LGBT adalah hal yang tidak tabu. Oleh karena itu, kami menghadirkan dua bintang tamu yang sangat spesial. Ya tentu saja yang kalian nantikan. Oke, tidak lama-lama lagi, mari kita sambut Kakak Romauli Fidelia dan Kakak Putri Natasha. Silakan masuk, Kakak. Halo. Hai. Bagaimana Mbak kabarnya? Baik. Bagaimana nih Kak Fidelia sama Kak Putri Natasha kabarnya malam ini? Puji Tuhan baik. Walaupun jalan ke sini macet ya Mbak Iya. ya. Mungkin efek dari tahun baru. Iya, betul ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak, ini kan lagi marak banget nih ya film LGBT nih. Kalau menurut Kakak nih, dari Kak Fidel dan juga dari Kak Tasya, itu suka tidak ya dengan film-film seperti itu Kak? Boleh mungkin dari Kak Fidelia dulu? Kalau dari saya pribadi, saya nggak suka ya. Karena kan film itu karya seni dan masih banyak karya seni yang harus kita lihat itu nggak harus film LGBT gitu. Karena film LGBT ini menurut saya bisa mengganggu pemikiran bagi yang melihatnya, apalagi anak-anak ya, walaupun gimana ya, ada untuk rentan usia dalam dunia perfilman seperti itu. Saya pribadi tidak setuju sih, kayak nggak tertarik untuk menonton sama sekali. Oke, kalau menurut dari saya sendiri ya malah berbanding terbalik sekali dari apa yang tadi statement Kak Fidel berikan. Saya setuju-setuju aja karena balik lagi itu adalah sebuah seni. Dan seni kan tidak bisa dipatokin kan. Jadi bebas dari yang membuat karya untuk membuat karya seperti apa. Dan untuk masalah pemikiran ya masing-masing harusnya udah dewasa nggak sih Mbak? Udah tahu resikonya dalam menonton itu gimana. Jadi menurut saya oke-oke aja sih, fine-fine aja. Oke, baik. Ini ada pandangan ya Kak dari Kak Fidel dan juga dari Kak Putri Natasha untuk penjelasannya tentang isu film yang lagi papar banget nih sekarang nih ya. Iya, besi aja. Oke, kembali lagi di EXO. Setelah mendengar penjelasan nih dari dua narasumber yang sangat keren, aku mau nanya lagi nih dengan Kak Putri Natasha dan juga Kak Fidelia. Menurut kakak, film LGBT bisa nggak sih mempengaruhi pemikiran para penonton? Boleh dari Kak Tasya dulu? Dari aku sendiri ya, dari film LGBT sendiri kan memang ada udah range usia boleh atau tidaknya menonton ya. Jadi dari usia segitu misalkan 18 tahun ke atas seharusnya udah punya pemikiran sendiri dan kepribadian sendiri. Jadi harusnya gak mudah nih kehasut-hasut sama apa yang ada di film. Lagian kan apa yang di film pun sebenarnya bukan hal-hal yang buruk-buruk banget sih menurut aku, karena itu kan bentuk dari cinta ya. Bentuk dari cinta tuh beragam dan kita nggak boleh ngejudge loh orang bisa suka sama siapa atau sama apa. Kita nggak boleh ngejudge karena Tuhan pun tidak menjudge. Oke, mungkin dari Kak Fidelia ada pandangannya? Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya izin menjawab. Walaupun ada rate usia, yang namanya manusia itu punya pemikiran dan pendapat pribadi gitu. Kadang manusia itu mempraktekkan apa yang dia lihat. Jadi dia dengan menonton sesuatu, dia bakalan tersimpan di pemikirannya dan bakalan melakukan hal itu gitu. Jadi sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya
orang dewasa untuk menonton film, pasti dia juga bakalan terpengaruh akan apa yang dia tonton, seperti itu. Oke. Nah, sebagai masyarakat yang biasa nih ya Kak, menurut Kakak, pendapat Kakak tuh bagaimana sih setelah mengenai LGBT ini masuk ke dalam ke Indonesia? Kalau dari saya sendiri sih mengenai LGBT, fine-fine aja ya Kak, balik lagi karena cinta itu bentuknya adalah sebuah kebebasan kan untuk mencintai siapapun yang dihendaki. Jadi nggak bisa dipatokin tuh. Dan kalau misalkan diomongin tentang Indonesia sendiri, aku sih khawatirnya bagi mereka yang menjalankan, mereka yang mencintai pasangannya untuk tinggal di Indonesia. Menurut aku malah bukan masyarakatnya yang harus khawatir, tapi merekanya loh, tentang keselamatan mereka. Karena kita tahu sendiri kan di Indonesia ini terkait LGBT kan masih sangat tabu, dan juga kadang banyak yang suka kita nggak bisa bilang nyiksa sih, cuman mungkin kayak hal-hal yang bisa dibilang bikin mereka sakit hati, atau mungkin action yang bikin pelaku LGBT ini merasa terancam tinggal di Indonesia. Malah aku khawatir dengan mereka. Oke, dari Kak Fidel. Kalau menurut saya pribadi tentang maraknya yang masuk apalagi ke Indonesia itu seharusnya tidak ya, karena sejak mulanya juga penciptaan manusia itu menurut pandangan saya juga kita itu diciptakan berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan gitu. Nggak ada sejarahnya dimana bisa berproduksi antara perempuan dan perempuan gitu, laki-laki dan laki-laki. Dalam agama saya itu, dalam agama Kristen itu, Tuhan itu udah melarang, bukan melarang, ada tertulis dalam Alkitab, penuhilah isi bumi ini, yang dimana itu berarti laki-laki dan perempuan. Dan sejak penciptaannya itu Adam dan Hawa, bukan Hawa dan Hawa atau Adam dan Adam gitu. Jadi dalam agama saya itu sangat menentang ya yang namanya LGBT. Dan dimana menurut kita sekarang nih ya, kenapa bisa ada LGBT gitu, mungkin ya karena sakit hati atau seperti apa, mungkin juga bawaan lahir gitu. Tapi yang dimana LGBT itu nggak harus didukung atau disemarakan atau seperti apa, harusnya bisa dicegah gitu. Jangan sampai seseorang itu bisa tertarik dengan sesama jenisnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, dari Kak Fidel dan Kak Tasya, aku mau tanya, kalau mendapati orang yang terdekatnya nih yang mendukung LGBT atau mungkin menentang, itu bagaimana dari pendapatan Kakak? Kalau dari saya sendiri ya, kalau tadi kita bahas tentang Tuhan, saya percaya banget kalau Tuhan tuh baik dan bakal menerima bagaimanapun makhluknya. Kalau misalkan makhluknya pun ingin bertobat, kalau di agama saya sih bakal Tuhan tuh menjadi apa yang dipikirkan oleh hambanya, seperti itu. Jadi saya percaya bahwa ya kita pun nggak bisa memilih, toh bisa lahir jadi laki-laki kah atau perempuan kah, kita tuh nggak bisa milih gitu. Indian kalau misalnya tiba-tiba saya ternyata memang jatuh cinta kepada yang sejenis pun, saya pun nggak bisa minta kan ke Tuhan saya pengen terakhir menjadi gender yang lain gitu. Menurut saya cinta tuh nggak bisa mandang gender, jadi kayak pun kita sebagai manusia kan adalah punya hak bebas kan untuk mencintai siapapun yang kita inginkan gitu. Selama pasangannya pun fine-fine aja dan suka pun tidak keberatan kan, jadi nggak ada problem kan, misalnya sama-sama saling suka gitu. Kecuali misalkan tindakannya adalah pemaksaan, misalkan mbaknya memang tidak tertarik, misalkan saya suka sama mbaknya nggak tertarik, saya nggak mungkin memaksakan mbak. Tapi kalau mbaknya suka pun ya udah kan, apa salahnya gitu. Kalau dari saya pribadi, saya sangat menentang keras, saya sangat tidak mendukung. Karena dimana itu dengan kita menyukai sesama jenis ini banyak, gak mesti harus cinta atau sampai menjalin hubungan gitu ya. Karena walaupun kita suka sama seseorang ini, kita bisa nganggap dia seperti sahabat, seperti teman, seperti keluarga. Gak harus cinta yang dimana itu cintanya harus seperti laki-laki dan perempuan gitu. Jadi yang dimana-mana itu cinta yang bisa terwujud itu antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu jangan sampai sesama jenis. Karena yang sesama jenis ini bisa nggak sih terpikirkan bagaimana cara mereka menyukai terus menghasilkan keturunan gitu. Dengan sesama jenis itu apa yang akan berkembang dalam sesama jenis itu? Kalau seperti itu. Kalau maaf saya sanggah, menurut saya
kadang pemikirannya terlalu jauh ya kalau untuk berpikir tentang reproduksi. Mungkin di sini tuh tentang ikatannya. Banyak orang yang nyari itu bukan hanya soal tentang memilih keturunan, tapi affection. Dia tuh ingin mendapatkan perhatian atau sesuatu yang itu jauh ya dari kalau proses untuk reproduksi itu jauh dari itu. Jadi yang dicari itu bukan tentang keturunannya loh Mbak, tapi itu tentang affectionnya. Jadi rasa sayangnya itu yang dia dapat dari pasangannya ini. Kalau untuk rasa sayangnya Mbak, seperti ibu dan anak gitu, kita juga bisa menyayangi sesama jenis, nggak harus untuk mendapatkan rasa kasih sayang seperti itu gitu. Jadi kalau menurut Mbaknya seperti itu, saya nggak setuju banget sih. Nggak harus dari sesama jenis kita bisa mendapatkan kasih sayang gitu. Jadi dari banyak orang kita bisa mendapatkan kasih sayang, ngapain harus dari sesama jenis gitu? Untuk apa Tuhan menciptakan pasangan kalau misalnya kita sukanya sama sesama jenis? Itu nggak logik banget sih menurut Berarti saya. saya bisa membalikin juga dong Mbak. Jadi nggak apa-apa juga mendapat kasih sayang dari sesama jenis. Kalau Mbak tadi konteksnya bilang nggak apa-apa mendapat kasih sayang dari orang lain gitu, selain maksudnya berbeda jenis. Jadi berarti sama aja dong, boleh untuk mendapat kasih sayang dari sejenis. Kalau masalah kasih sayang, cuman kasih sayangnya ini mengarah kemana dulu? Kalau untuk menjalin hubungan itu enggak ya Mbak. Kayak misalnya, apalagi sampai menikah nih untuk mendapatkan kasih sayang. Tanpa menikah pun kita bisa mendapatkan kasih sayang dari sesama jenis gitu. Ngapain kita menikah sesama jenis untuk mendapatkan kasih sayang gitu? Kalau misalnya dalam persahabatan itu kan juga bisa kasih sayang. Itu juga termasuk, apa itu termasuk ini sesama jenis? Kan enggak gitu. Jadi kita bisa aja untuk mendapatkan kasih sayang dari mana aja tanpa harus sama jenis. Oke, baik. Jadi punya pandangan yang berbeda nih antara Kak Roma Olivia Delia dan juga Kak Putri Natasha nih. Tapi nih ya Kak, sayangnya kita sudah selesai nih, udah di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber yang keren-keren banget, Kak Fidel, Kak Putri Natasha. Terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol bareng nih sama kita di malam hari ini. Nah, bagaimana dengan tanggapan kalian nih teman-teman semua untuk mendengarkan dua perspektif yang berbeda tentang pihak pro atau dan pihak kontra dari isu LGBT yang kita bahas hari ini. Sebelum itu, saya di sini Mbak Solina Josephine Aritonang. Saya mau pamit undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya di EXO. See you guys.